Baik teman-teman, kembali lagi. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-share video ini supaya pemanfaatan video ini bukan hanya sekedar teman-teman saja. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya if error, masih bersama Excel. Untuk request Microsoft Word, silakan kalau yang mau request di kolom komentar, dan kalau ada yang teman-teman yang mau request tentang fungsi yang lain, silakan request di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kita buatkan videonya. Baik, langsung saja. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan klik link di atas agar bisa memahami logika-logika fungsi di Microsoft Excel, antara lain fungsi and, if, multi if, not, or, dan if and a atau if not. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya if error ya, dan if else ya. If else belum ada sampelnya, nanti kita buatkan sampelnya. If error dulu. Jadi if error itu fungsinya untuk mengalihkan pesan error dalam bentuk pesan khusus atau kondisi lain. Ya, jadi untuk mengalihkan pesan error dalam bentuk pesan atau kondisi lain. Jadi if error itu akan menguji suatu fungsi. Jika fungsi itu benar, maka akan menghasilkan nilai, dan jika fungsi itu salah, maka akan menghasilkan error, dan error tersebut bisa kita rubah menjadi pesan tersendiri. Contohnya di sini. Contohnya kita buat yang ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini. If error buka kurung 275 dibagi 25 tanda petik perhitungan error. Jadi 275 dibagi 25 itu, coba kita lihat, benar gak? Sama dengan 275 dibagi 25 sama dengan 11. Benar, berarti 11 hasilnya. Maka perhitungan errornya tidak keluar karena nilainya true. Ya, jadi 275 dibagi 25 maka akan menghasilkan 11. Jika redaksi ini atau fungsi ini error atau tidak menghasilkan, tidak menghasilkan nilai yang benar, maka akan error itu akan timbul. Ya. Oke, baik. Yang pertama, yang kedua contohnya sama dengan if error buka kurung 275 dibagi 0, koma, tanda petik perhitungan error. Maka perhitungan error. Kenapa? Karena 275 dibagi 0 itu tidak bisa. Ya. Tidak ada pembaginya. 275 itu tidak bisa dibagi 0 karena 0 tidak ada nilainya. Jadi tidak bisa dibagi, sehingga menghasilkan perhitungan salah atau perhitungan error. Nah, di sini perhitungannya bisa kita ubah garis miring salah. Jadi perhitungan salah. Nah, pesan error tersebut kalau kita hitung hapus di sini. Nah, ini nggak bisa ya, bisa. Jadi harus ada perintah atau pesan errornya. Seperti itu ya. Jadi 275 dibagi 0 itu tidak bisa, maka akan menghasilkan error. Ya, error ini pesan yang kita sampaikan. Ya, sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengalihkan pesan errornya dalam bentuk pesan kita. Ya, seperti itu. Oke, ini paham ya, silakan enter. Dan yang kedua, contoh yang ketiga, if error VLOOKUP buka kurung mobil. Di sini ada mobil apa tidak? Tidak ada. Di mana di A9 sampai B11, A9 sampai B11
koma, kolom 1, koma 0. Apakah di A9 sampai B11 itu ada mobil? A9 sampai A9 sampai A11. Apakah ada mobil? Sorry, bukan A9 sampai A11 ya, tapi di sini A7 sampai B9 ada mobil di kolom 1. Kalau ada mobil, maka di sininya nantinya akan menghasilkan mobil atau nilai. Kalau tidak ada, di sini kita tulis barang tidak ditemukan. Barang tidak ditemukan. Kenapa? Karena mobil tidak ada. Ya. Kenapa menggunakan VLOOKUP di sini? Karena memang ini fungsi VLOOKUP ya. Harus menggunakan fungsi VLOOKUP. Contoh di sini bukan kita bicara mobil, di sini pensil. Maka pensil ada ya di kolom 1. Ya, kita nyarinya kolom 1. Kalau kita nyarinya di kolom 2 ada dengan harga ya, pensil harganya 4.500 ya. Jadi sama dengan if error VLOOKUP buka kurung pensil, kita akan mencari pensil di mana di kolom tabel array A7 sampai B9 di kolom pertama kalau kita mau nyari barangnya, di kolom kedua kalau mau nyari harganya, tutup kurung, tanda petik, barang tidak ditemukan jika memang tidak ada barangnya. Enter, maka akan menghasilkan pensil karena barangnya ada. Oke, itu paham teman-teman ya. Semoga dipahami. Nah, ini 3 contoh dari fungsi if error, 3 kondisi. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Nah, di sini ada pensil, di sini ada harga minimal. Ya, harga minimal di sini contoh kita kasih 4.000. Kita ke bawah turun di series. Di sini 5.000. Di sini 6.000. 6.000 ya. 6.000. Kita akan mencari pensil dengan harga minimal 3.000. Pensil kan banyak ya, dari ada harga yang 2.000, 3.000, 4.000 sampai harga yang puluhan ribu sampai ratus ribu. Nah, jadi yang gini ya. Sama dengan buka kurung N, buka kurung VLOOKUP. Ya, ini G11 itu kita pindah ke sini. Jadi G9. Dan ini kita ganti menjadi sini. Oke. G11 kita ganti menjadi ini. G11, oke. Ini G11 kita ganti menjadi ini. Ini kita ganti menjadi ini. Dan G12 jadi ini. Nah, if error buka kurung N. Kenapa ada fungsi N di sini? Bagi teman-teman yang belum paham fungsi N, silahkan tonton video sebelumnya. If error N buka kurung VLOOKUP G9 A7 sampai B9, ini tabel arraynya, 1 kolomnya. Jadi argumen di sini kita akan mencari kolom 1, berarti nama barangnya. Dan argumen kedua G9 VLOOKUP G9 A7 sampai B9, mencari kolom kedua harga. Kalau ada lebih besar sama dengan G10, yaitu
ini. Kalau ada, maka datanya akan ada. Kalau tidak ada, maka data tidak ditemukan atau barang kosong. Barang ada. Jadi harga pensil itu ada. Ya. Dengan nilai true. Kenapa nilai true? Karena lebih dari G10, lebih dari G10. Kalau di sininya 8.000, maka false. Kenapa false? Karena harga pensil itu cuma 4.000. Kalau di sininya 4.000, akan true. Kalau di sininya 5.000, akan false. Jadi kalau kita mau mencari pensil dengan harga minimal 5.000, tidak ada. Kalau kita mau mencari pensil dengan harga 4.000 minimal, ada. Dengan harga 1.000, ada. Ya. Kenapa ada? Padahal ini harga pensil 4.000. Karena kita mencari minimal harga 4.000. Kalau minimalnya harganya di atas harga pensil yang ada, contoh 5.000, yang nggak ada harga yang 5.000. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, jadi sama dengan if error and VLOOKUP. Kalau teman-teman belum ada yang paham VLOOKUP, nanti kita jelaskan VLOOKUP. Tapi untuk saat ini teman-teman boleh diikuti saja untuk fungsi VLOOKUP-nya. G9 itu yang ini. Kenapa di sini dua argumen antara ini dan yang ini? Karena kita akan mencari yang namanya harga dan mencari yang namanya barang. Ada dua tabel array yang kita buat di sini. Ya. Jadi kalau barangnya ada, maka akan menghasilkan true. Contoh kalau kita mau mencari di sini kan cuma ada pensil, buku, penggaris, dan cari mobil. Barang kosong, tidak ada. Ya. Atau kita mencari buku. Ada true buku. Harganya 5.000, harga minimal 4.000. Kalau kita harga minimalnya 6.000, false, tidak ada. Itu ya teman-teman ya. Semoga dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan layangkan di komentar. Jadi fungsi dari if error itu untuk mengalihkan pesan error dalam bentuk pesan khusus atau kondisi lain. Nah, pesan khususnya itu contohnya ini bukit. Kita akan mencari bukit. Pesan khususnya apa? Barang kosong. Jadi pesan khususnya itu barang kosong. Nah, ini adalah contoh dari fungsi if error. Ya, semoga dipahami teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah.